Walhasil setelah terjadi pernikahan, justru ini istrinya tidak mau tinggalkan itu suami Afrika itu. Nah, jadi padahal suaminya sendiri tadi yang carikan. Ya, ini ceritanya wallahu a'lam, hanya dibikin-bikin atau bagaimana. Tetapi pelajarannya adalah bahwa ketika sudah talak 3, kemudian keluar keputusan dari pengadilan, itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada harapan lagi. Ada harapan tapi besar kecil kemungkinan. Kenapa demikian? Karena itu tadi bahwa istri sudah harus menikah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Muhammad Bugis Channel. Dalam berumah tangga ada kata-kata keramat yang sangat tidak dinantikan untuk keluar dari seorang suami. Kata-kata apa itu? Ya, itu talak. Nah, kapan talak itu jatuh menurut ajaran agama kita, ajaran agama Islam? Ya, tentu butuh belajar untuk mengetahuinya. Ayo kita lihat apa yang disampaikan guru kita, Ustaz Aqsa Al-Madinah. Ikuti ya, di subscribe dulu. Dulu saya menikahi engkau dengan niat bismillah. Sekarang saya kembalikan kepada orang tua Anda dengan alhamdulillah misalnya. Nah, itu kan merujuk kepada seakan-akan ingin berpisah. Tetapi ingat, kata ulama, ketika tidak diniatkan, ya, artinya kita tidak niatkan, lantas keluar tadi kata-kata yang sifatnya kinaya itu, rewono kubolana bapak. Misalnya kita bertengkar hebat, rewono bolang. Nah, di situ perempuan mesti tanya dulu, apa maksudnya begitu? Pertegas. Musuroto enggak rewet dalam artian itu tadi tolak atau hanya sekedar emosional. Nah, itu mesti ditanya. Jangan menangis, jangan dia tanya. Nah, ini kalau bertengkar hebat, lantas suami mengatakan takut rewet bolana ambung, rewet no, asyik no boleh keluar dari rumah ini. Nah, tanya apa maksudnya? Apa maksudnya? Ketika Anda memang mengusir saya, dalam artian Anda sudah ingin tidak bersama saya lagi, berarti jatuh talak. Tetapi kalau hanya emosional saja, berarti tidak jatuh, artinya tidak ada niat ya. Nah, itu beda tadi kalau ini yang 3, main-main tidak main-main, serius tidak serius. Kalau keluar saya talak engkau, saya ingin berpisah dengan engkau, saya ingin melepaskan engkau, nah, itu sudah. Jadi wal kinayatu kullu lafzin ihtamala talaqa wa ghairahu. Talak yang sifatnya sindiran adalah seluruh lapas atau lapasnya yang mengandung tolak dan selainnya, wa yaftakiru ilan niat, tetapi butuh niat. Siapa yang tahu niat ya? Dia sendiri. Apa maksudnya? Makanya ditanya, apa maksudnya? Agak maksudnya engkau suruh saya pulang. Jadi ditanya ya, jangan langsung histeris. Tapi tanya kalau seperti itu ya. Kalau seperti itu tadi sindiran. Tapi kalau tadi utelek, saya talak engkau, saya ingin berpisah dengan engkau, saya ingin melepaskan, sudah. Tidak usah ditanya lagi. Kepala bani cari-cari. Kemudian wan nisa'u fihi darbani. Jadi perempuan yang ditalak itu juga ada 2 kategori. Ada namanya darbun fi talaqihinna sunnah. Ya, kita mentalak perempuan ya, sesuai dengan sunnah yang dianjurkan, dalam artian walaupun Allah membencinya, tetapi ini artinya memang sudah harus terjadi. Artinya kita sudah menempuh tadi itu.
Kemudian yang kedua ada namanya tolak tetapi bid'ah. Maksudnya menyalahi sunnah, seperti yang biasa kita dengar bid'ah. Nah, ini maksudnya tidak sesuai dengan sunnah. Sini ada keterangannya. Adapun yang dimaksud dengan talak yang sesuai syariat, sesuai dengan sunnah, yaitu ayyuki at-talaq fi tuhrin ghairi mujami'an fi, mentalak istri fi tuhrin, masa suci, artinya dia tidak haid. Kemudian masa sucinya juga ghairi mujami'in fi, tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi ketika ingin, mudah-mudahan tidak ya, ketika kita ingin mentalak istri, mesti kita pastikan kalau kita paham syariat, yang pertama adalah ia dalam keadaan suci, tidak haid. Kemudian walaupun ia suci, juga ada persyaratan setelahnya adalah kita tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi ini juga hati-hati bagi istri ketika suami sudah tidak pernah lagi. Mesti kita juga berpikir magir, jagaman, kerencanaan. Ini hanya bercanda. Kemudian tolak yang tidak dianjurkan atau yang bid'ah, tetapi tetap sah, tetapi haram hukumnya, yaitu ayyuki at-talaq fil haid, mentalak istri padahal istri dalam keadaan haid, au fi tuhrin, tetap, atau istri tetap masa suci tetapi habis kita melakukan hubungan suami istri. Jadi ini mesti kita paham betul ya dalam proses talak. Artinya ketika suami menanyakan, artinya ini sebelumnya ada percekcokan ya. Artinya ada percekcokan, kemudian istri bertanya, suami bertanya, Anda dalam keadaan suci tidak? Ya, saya suci. Kemudian Anda tidak pernah melakukan hubungan suami istri, ya hati-hati. Loh itu talak yang dilarang, tetapi tetap sah talaknya, tetapi itu sangat haram hukumnya, yaitu mentalak istri dalam keadaan haid, atau istri tetap suci, tidak haid tetapi sudah melakukan hubungan suami istri. Tadi malam sudah melakukan hubungan suami istri, hari ini, pagi ini saya talak engkau. Sah talaknya, tetapi itu adalah haram hukumnya. Kemudian berkaitan dengan, karena ada klasifikasi talak itu sendiri. Yang pertama namanya talak raj'i, ya, talak yang masih bisa dirujuk. Ada namanya talak ba'in sughra, kemudian ada namanya talak ba'in kubra. Yang biasa kita pahami adalah ya, yang biasa kita dengar talak 1, talak 2, dan talak 3. Apa maknanya itu? Ini biasa ada pertanyaan ini. Jadi talak 1 itu adalah memang ungkapan itu baru pertama kali kita ungkap, dan proses talak 1 itu ada namanya masa iddah, salasata quru, 3 kali suci. Ada yang bilang 3 kali haid. Nah, itu ulama berbeda pendapat lagi di situ. Ada yang menghitungnya 3 kali suci, ada yang menghitungnya 3 kali haid. Hukum kompilasi mengatakan 3 bulan lebih. Dalam proses itu, ya, artinya kita sudah mengucapkan kata-kata tolak, misalnya saya mentalak engkau. Dalam proses itu
pada hakikatnya, makanya ada beberapa dalil atau keterangan dalam hadis mengatakan bahwa ketika perempuan yang ditalak itu ada, kita temukan memang tidak bisa keluar rumah. Nah, beda sekarang kita. Setelah artinya coba tulis balat kena, justru ia semakin menjadi-jadi gayanya. Nah, padahal seperti yang tadi kami sampaikan bahwa talak itu sebenarnya walaupun pada hakikatnya didengar kita pahami talak itu perpisahan, tetapi bukan seperti itu tujuan utamanya. Nah, jadi proses talak satu itu adalah salah satu quru, 3 kali suci. Kemudian dalam proses itu mungkin ada yang sudah mengalah, artinya ada yang sudah mengetahui di mana letak kesalahan ini. Nah, di sinilah mesti kita perbaiki sebelum habis itu bisa kembali rujuk. Nah, jadi bisa rujuk dalam proses itu ya. Artinya belum habis masa iddah. Hari ini talak, minggu depan misalnya bulan depan atau minggu depan tak pakai cocok. Nah, itu maknanya. Dan bisa ini. Nah, itu bisa rujuk dengan hanya ungkapan saya merujuk engkau. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa walaupun tidak ada ungkapan rujuk, tetapi tanpa boleh ero dan ye, artinya rindu, tapi rindu yang tidak bisa tertahan itu melakukan hubungan suami istri itu juga pada hakikatnya sudah rujuk. Tapi ada yang mengatakan ya ungkapkan juga saya merujuk engkau majak terus tanpa langsung. Itu prosesnya ketika salah satu quru ini 3 bulan ini. Tetapi setelah lewat ini, artinya 3 bulan sudah selesai, artinya masa iddah sudah habis, lantas misalnya baru suami menyadari kesalahannya. Nah, inilah di sini mesti kembali akad nikah. Kalau sudah melewati proses 3 masa iddah tadi itu. Tetapi kalau dalam masa iddah itu keinginan untuk kembali itu tidak mesti menikah, cukup Anda rujuk. Kemudian setelah melewati ini misalnya melewati 3 kali suci ini, masa iddah ini lantas sudah lewat, berarti mesti Anda menikah kembali. Makanya biasa kita dapati seperti itu. Tetapi menjadi persoalan adalah kalau proses perceraian itu sudah 3 kali, kan biasa seperti itu, tahu satu, seperti persoalannya si Sule ini kan, persoalannya si Sule itu kan pada hakikatnya sudah talak pertama itu. Tetapi karena kembali dulu itu rujuk, tetapi sekarang mungkin sudah tidak ada lagi peluang, berarti mungkin itu sudah talak 3 dan setelah disahkan oleh pengadilan. Naga itu lalu rewel, tahu? Nah, ini menarik. Pernah kami dapat cerita ini proses dengan sebelum kita mungkin ada yang ingin bertanya. Ini sudah talak 3 sebenarnya. Justru dengan talak 3-nya itu suami baru betul-betul menyadari kesalahannya. Bedanya kan? Yang namanya talak 3 itu ya sudah tidak bisa kembali rujuk, bisa rujuk, tapi dengan catatan istri mesti sudah menikah. Itu pun pernikahannya tidak bisa didesain. Nah, makanya begini ada cerita, wallahu a'lam kebenarannya. Jadi suami sudah mentalak 3 istrinya, loin rewe, nah kan tidak bisa nih. Tapi dia mau manipulasi, karena mungkin dia juga sedikit paham agama, bahwa bisa dinikahi istrinya ini ketika ada nanti yang sudah menikahinya kemudian cerai. Tapi mungkin dia tidak ketahui bahwa tidak boleh disetting sedemikian rupa. Walhasil karena ingin sekali kembali tapi sudah talak 3 dan mungkin juga sudah keluar keputusan pengadilan. Nah sewakan nih suami suami sewa artinya untuk menikah
supaya katanya dia bisa, ya intinya sudah menikah, cerai seperti itu ya. Itu niatnya. Walhasil setelah terjadi pernikahan, justru ini istrinya tidak mau tinggalkan itu suami Afrika itu. Padahal suaminya sendiri tadi yang carikan. Ya, ini ceritanya wallahu a'lam, hanya dibikin-bikin atau bagaimana. Tetapi pelajarannya adalah bahwa ketika sudah talak 3, kemudian keluar keputusan dari pengadilan, itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada harapan lagi. Ada harapan tapi besar kecil kemungkinan. Kenapa demikian? Karena itu tadi bahwa istri sudah harus menikah, kemudian istri bercerai dengan suami keduanya, baru bisa maju. Itu pun nanti selesai masa iddahnya. Makanya sekali lagi bahwa talak itu adalah jalan terakhir setelah proses nusyuz tadi. Tetapi dalam talak itu pun pada hakikatnya bukan berarti bahwa harus mesti betul-betul berpisah, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai bentuk perenungan bahwa di mana letak perbedaan ini yang mesti kita perbaiki. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah like, sudah subscribe. Kita jumpa lagi di part berikutnya, masih tentang talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.